Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Chu Xingyun sangat menghargai inisiatif perintis Huanong Yue. Meskipun masih belum jelas apakah pendekatan seperti itu dapat mencapai kesuksesan terbesar, tetapi insiden ini sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa Huan Yu telah bekerja keras dan dia tidak secara asal-asalan. Selama Anda bersedia bekerja keras dan bekerja keras, Anda mungkin tidak berhasil untuk sementara waktu, tetapi jika Anda bertahan untuk waktu yang lama, Anda pada akhirnya akan berhasil. Setelah mengobrol sebentar, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, "Oke, aku seharusnya mengerti, aku sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan, pergi saja, aku tidak akan menunda kamu." Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Hua Yue berkata dengan suara yang tajam, "Apa yang Anda bicarakan? Bisnis Anda adalah hal yang paling penting, dan tidak ada yang bisa berada di depan Anda. Jika Anda mendengar Huanong Yue, Anda harus mengatakan bahwa Anda tidak bahagia, itu salah, tetapi di dalam hati Anda tidak tahu apa, tetapi Anda memiliki rasa masam." Pernah, Sui Liuxiang melakukan hal yang sama padanya, dan sekarang, dia tidak lagi langitnya. Saat ini, airnya harum, dunia penuh dengan hati, gunung-gunung dan sungai-sungai ditelan, dan langit ada di mana-mana. Bagaimana bisa dianggap sebagai yang tertinggi? Melihat mata sedih Chu Xingyun, Huanong Yue segera mengerti. "Aku membenci diriku sendiri karena tidak memperhatikan, tetapi aku tidak bisa memperbaikinya." Harus dikatakan bahwa meskipun Sui Liuxiang sangat baik, terlalu realistis untuk menjadi manusia, dan penglihatannya jelas bermasalah. Untuk pria yang sangat baik, dia bahkan tidak tahu untuk menangkapnya. Untungnya, pada saat ini, konferensi lelang secara resmi dimulai. Tenggelam dalam kesedihan, Chu Xingyun selalu tidak tertarik pada item lelang di atas panggung. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk melakukan pembelian besar, tetapi 3 pedang dari senjata kerajaan berlalu berturut-turut, dan semuanya adalah dari pemadam kebakaran, tetapi Chu Xingyun selalu tidak tertarik. Melihat bahwa Chu Xingyun begitu tersesat, dia menghabiskan waktu lama untuk merenungkan dalam waktu yang lama, dan akhirnya berkata, "Kakak Chu, sebenarnya, gadis ini membujuk, dia mengabaikanmu, mungkin karena kau terlalu sedikit waktu dengannya oke." Setelah jeda, Huanong Yue melanjutkan, "Emosi juga perlu diperhatikan. Saya pikir, sebagai seorang pria, Anda harus mengambil inisiatif." Dengan senyum masam, dia melirik Huanong Yue, dan Chu Xingyun berkata, "Kenapa aku tidak mengambil inisiatif, tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya." Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Ini masalahmu jika kamu tidak melihatnya. Jika kamu benar-benar tidak peduli tentang segalanya, aku tidak percaya pada dunia ini. Tidak ada orang yang tidak bisa kamu lihat. Kamu tahu apa yang kumaksud." Di hadapan Huanong Yue, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Memang, jika dia benar-benar putus asa, dia ingin melihat semua orang, tetapi dia tidak ingin menentang kehendak air dan aroma. Melihat tatapan ragu-ragu Chu Xingyun, dia berkata, "Yang disebut wanita sengit takut terjerat. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan membuat satu sama lain semakin acuh tak acuh. Daripada menyiksa diri Anda di sini, lebih baik untuk memecahkan kendala." Dengan napas panjang, Chu Xingyun berkata dengan getir, "Mungkin Anda benar, tetapi bahkan jika Anda tahu Anda benar, saya tidak bisa melakukan itu." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan kesepian, "Tidak peduli bagaimana masa depan, aku akan selalu menghormati keputusannya. Dia tidak ingin melihatku, maka dia akan menghilang." Di hadapan Chu Xingyun seperti itu, Huan Yue tidak bisa membantu tetapi tersedak. Dalam hal lain, Chu Xingyun dapat dianggap sebagai pahlawan besar. Tetapi begitu dia menghadapi Sui Liuxiang dan perasaannya, dia tampaknya menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Dia menjadi takut dan waspada. Dia sangat berubah-ubah. Bukankah Sui Liuxiang begitu terbiasa dengannya? Namun, hal-hal seperti emosi adalah yang paling sulit dihadapi. Belum lagi yang lain, bahkan Huanong Yue dan Jun Wuyu tidak datang bersama dengan bantuan Chu Xingyun. Dari perspektif ini, dia tidak memenuhi syarat untuk mendidik Chu Xingyun. Berdiri di sela-sela pengamat, Huan Yu berharap bahwa Chu Xingyun akan menjadi seperti pria. Bisa bersama, lalu. Tidak bisa bersama, lalu bagi. Sederhananya, seberapa baik? Dalam hal Chu Xingyun, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Berapa banyak wanita yang kamu inginkan? Bahkan jika itu Sanomia dan Liu Yuan, 72 selir, dan keindahan haram dari 3000, itu hanya sedikit. Namun, sebagai pesta Chu Xingyun tentu tidak sesederhana itu. Membagi dan menggabungkan, dalam mulut orang lain, itu adalah masalah satu kalimat, yang disebut kalimat bahagia. Tetapi ketika jatuh pada dirinya sendiri, saya khawatir tidak ada yang bisa begitu mudah. Chu Xingyun tidak bodoh, dan reaksinya tidak membosankan. Bahkan sekarang, dia mungkin tidak merasakannya, dan perasaan Sui Liuxiang terhadapnya telah berubah. Tetapi mengetahui hal ini, apa yang bisa dia lakukan?
Mudah melihat air dan wewangian secara paksa, tetapi bagaimana setelah bertemu? Jika dia benar-benar mengucapkan kata-kata berhadap-hadapan seperti yang dikatakan Huanong Yue, maka dia mungkin akan benar-benar kehilangan air dan aroma. Ini adalah sesuatu yang Chu Xingyun tidak mau hadapi. Bagi yang lain, cukup jelaskan semuanya, dan putus jika Anda tidak bisa. Tetapi bagi Chu Xingyun, ia kehilangan cinta di dalam hatinya dan kehilangan mimpi termanis dan terindah dalam hidupnya. Meskipun mungkin berlarut-larut, bagaimanapun juga mungkin tidak dapat membersihkan, tetapi paling tidak untuk sementara aman, bukan? Saat ini, satu-satunya harapan Chu Xingyun adalah bahwa Sui Liuxiang dapat berubah pikiran. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dengan napas panjang, Chu Xingyun tidak ingin terus berpikir. Untuk beberapa hal, semakin Anda memikirkannya, semakin menyakitkan itu, tetapi rasa sakit seperti itu tidak membantu. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun mengangkat kepalanya. Dia harus menemukan sesuatu untuk menghindari terus memanjakan diri dalam depresi. Dari pandangan sekilas, konferensi lelang telah berakhir. Pada saat ini, setiap item lelang yang muncul di atas panggung jelas merupakan harta karun di antara bayi, dan harganya sangat tinggi dan menakutkan. Mengetuk berat di atas meja kayu dengan palu, juru lelang berteriak, "Selanjutnya, kita akan melelang sepotong meteorit yang berwarna-warni, meskipun potongan meteorit ini tidak besar, tetapi sebagai bahan yang dapat digunakan untuk menempa tentara kekaisaran, setiap orang harus tahu nilainya." Melihat stan pelelangan, potongan besi yang seukuran tamparan dan berwarna-warni, semua orang menyala, bahkan Chu Xingyun tidak terkecuali. Meteorit berwarna-warni adalah salah satu meteorit teratas. Meteorit berwarna-warni adalah meteorit yang sangat murni setelah dikalsinasi oleh api langit. Logam ini tidak hanya memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi, tetapi juga tahan terhadap suhu yang tinggi. Hal yang paling berharga tentang meteorit warna-warni ini adalah bahwa di antara meteorit, kayu emas, air, api, bumi, yin dan yang, dan keseimbangan energi dari 7 garis dapat digunakan tidak peduli di mana garis pejuang Anda. Oleh karena itu, meteorit berwarna-warni, juga dikenal sebagai meteorit universal. Armor senjata yang ditempa oleh meteorit yang berwarna-warni mungkin bukan yang paling tajam atau paling kuat. Dalam aspek apapun, saya khawatir itu bukan yang teratas. Namun, meteorit berwarna-warni memiliki karakteristik terbesar, yaitu, seni bela diri dapat digunakan, dan tidak dapat digunakan karena atribut yang berbeda. Dalam catatan sejarah, pernah muncul seorang prajurit kekaisaran yang ditempa yang terbuat dari meteorit berwarna-warni. Tentara kekaisaran ini juga disebut prajurit kekaisaran universal. Terlepas dari atribut prajurit, Anda dapat menggunakan prajurit kekaisaran ini dan mengerahkan kekuatan paling kuat dari prajurit kekaisaran. Dari sini, kita dapat melihat betapa menakjubkannya meteorit berwarna-warni ini. Melihat meteorit berukuran tamparan yang bersinar dengan lampu warna-warni, Chu Xingyun mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Bagaimanapun, meteorit berwarna-warni ini, ia harus menebusnya. Meteorit penuh warna, dengan harga dasar 100 juta batu roh, setiap kali kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Chu Xingyun melenturkan ototnya dan akan menghancurkan sejumlah besar uang. Ketika dia membeli meteorit yang berwarna-warni, dia tidak pernah berpikir bahwa harga cadangan lelang hanya 100 juta batu roh. 100 juta batu roh mengi terdengar seperti banyak, tetapi dalam analisis akhir, itu hanya harga batu roh kelas 9. Apakah Jiu Pinling Si berharga? Memang sangat langka, dan jarang tentu berharga. Tapi untuk Chu Xingyun, batu roh kelas 9 yang disebut benar-benar tidak ada yang langka. Di lembah semut, di pegunungan di Gunung Lingqi, yang bertumpuk seperti gunung dan membentang puluhan kilometer, Lingqi tingkat ke-9 dihiasi dengan bintang-bintang seperti bintang-bintang di langit. Karena itu, untuk Chu Xingyun, 100 juta batu roh ini terlalu banyak lelucon. Memutar kepalanya tertegun, Chu Xingyun sedikit mengerutkan kening, dan berkata kepada Huanyu, harga ini terlalu tidak profesional, bagaimana bisa begitu rendah? Apa? Harga yang rendah? Tiba-tiba menatap Chu Xingyun, Huanong Yue benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ini adalah sepotong bahan yang digunakan untuk menempa tentara kekaisaran, tetapi ukurannya terlalu kecil, hanya tamparan besar, berapa nilainya? Yang terpenting, bagaimana dengan materi prajurit kekaisaran? Bahan tentara kekaisaran tidak sama dengan bahan tentara kekaisaran. Jika Anda ingin memalsukan bahan tentara kekaisaran ke tentara kekaisaran, maka Kaisar Zun menembak dan butuh banyak waktu untuk memperbaikinya. Masalahnya adalah, jika Anda meminta Kaisar Zun untuk mengambil tindakan, itu bukan uang. Bahkan jika Kaisar Zunken bersedia membayar untuk uang itu, tidak ada yang bisa menaikkan harganya. Hanya dengan menetapkan harga dapat membuat orang terkaya di dunia bangkrut. Oleh karena itu, meskipun terdengar berlebihan, bahan dari kelas kekaisaran, tetapi pada kenyataannya, tidak peduli siapa yang membelinya kembali, itu hanya digunakan untuk memperbaiki senjata kerajaan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, berapa harga senjata kerajaan? Di antara dua orang yang saling menatap, kenaikan harga yang gila-gilaan dimulai di rumah lelang di luar. Setelah hanya beberapa saat, harganya naik menjadi 150 juta yuan.
Dalam pandangan Chu Xingyun, harga pasti akan terus meroket. Tapi ketika harganya mencapai 170 juta, yang mengejutkan Chu Xingyun adalah tidak ada yang memintanya. Pria ini sudah mencapai 170 juta. 170 juta. Apakah ada markup? 170 juta sekali, 170 juta dua kali. Mendengarkan suara bersemangat dari juru lelang dan melihat bagaimana matanya bersinar, Chu Xingyun benar-benar bodoh. Apa artinya? Tidak ada yang menaikkan harga 170 juta. Apakah ini menggodaku? 170 juta tiga kali, ya, selamat. Melihat pelelang akan menjatuhkan palu, meskipun Chu Xingyun bingung, dia masih membuka mulutnya dengan keras dan dengan ragu berkata, saya punya 300 juta. Mendengar suara Chu Xingyun, semuanya berseru, Nima ini, kenapa harganya sangat sengit, itu akan meningkat menjadi 300 juta dalam satu klik. Bagaimana cara memainkannya? Untuk sesaat, bahkan juru lelang ragu-ragu. Melihat dengan cermat pada kotak nomor 6, juru lelang menggigil, kotak nomor 6 telah mencapai 300 juta. Apakah Anda yakin? Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun mengambil mulut besar dan berkata lagi, aku punya 600 juta. Mendengar suara Chu Xingyun, semua orang terpana. Apa artinya? Bahkan jika tidak ada yang menawar, dia harus menaikkan harganya sendiri, yang mungkin tidak gila. Untuk sesaat, semua orang menoleh dan melihat ke dalam kotak No. 6. Menghadapi adegan ini, Huanong Yue juga sedikit cemas, merendahkan suaranya dan berkata, Kakak Chu, benda ini tidak bernilai banyak uang, jika Anda mau, Anda bisa. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Selama percakapan antara keduanya, juru lelang luar terkejut, tetapi karena pihak lain memenuhi syarat untuk duduk di dalam kotak tidak perlu khawatir tentang reputasinya. Karena itu, setelah beberapa konfirmasi, juru lelang secara resmi menjatuhkan palu. Dalam suara yang membosankan, juru lelang berkata dengan gembira, baiklah, sekarang, meteorit warna-warni ini milik teman ini di kotak No. 6. Segera, meteorit warna-warni dimasukkan ke dalam nampan dan dibawa ke kotak Chu Xingyun. Segera ketukan pintu terdengar, dan seorang gadis cantik datang dengan nampan di tangannya. Pada awalnya, dia memberi Huanong Yue pandangan terkejut, tetapi pelayan itu berperilaku sangat baik. Setelah memberikan hormat kepada Chu Xingyun, dia berbalik ke Huanong Yue. Dengan lembut meletakkan nampan, dan meteorit berwarna-warni di nampan, di depan Chu Xingyun, gadis itu berkata dengan tajam, apakah Anda akan bertanya, Tuan, dengan cara apa Anda berencana untuk mengirimkannya? Menghadapi pertanyaan gadis itu, Chu Xingyun hendak berbicara, tetapi Huanong Yue memotongnya, dan berkata dengan tajam, kamu tidak harus membayar uang ini, kamu ingat nanti. Tunggu. Sebelum Huanong Yue selesai berbicara, Chu Xingyun memotongnya, mengambil meteorit warna-warni di tangannya, dan kemudian menampilkan 30 batu roh 8 tingkat seukuran telur di nampan satu persatu. Masuk. Batu roh 8 tingkat harganya 10 juta batu roh, dan 30 persis 300 juta. Pelayan itu memandangi Huanong Yue dengan terkejut, dan setelah mendapatkan jawaban yang pasti, dia mengangguk sambil tersenyum, mengambil nampan, dan berjalan keluar dari pintu. Pembantu itu berbalik dan pergi diam-diam, dan mengambil pintu diam-diam, dan Huanong Yue akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata, mengapa kamu ini? Seluruh restoran Jin Feng adalah milikmu, mengapa tidak? Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, karena bunganya sama dengan non-bunganya, mengapa saya tidak menghabiskannya? Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Huanong Yue benar-benar tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun berkata, saya tidak menghabiskan uang untuk waktu yang lama, dan akhirnya saya memiliki kesempatan, bagaimana saya bisa melewatkannya, jadi Anda seharusnya tidak menghentikan saya dari menikmati kesenangan menghabiskan uang. Di hadapan klien Chu Xingyun, Huanong Yue tertegun untuk sementara waktu, tapi kemudian dia tertawa. Jangan benar-benar mengatakan, membelanjakan uang benar-benar menyenangkan, memamerkan kesenangan menjadi kaya, yang memamerkan siapa yang tahu. Berpikir tentang itu, Huanong Yue mengerutkan kening dan berkata, tapi mengapa kamu menaikkan harga sendiri sekarang? Kamu tahu, uang ini, tetapi sebagian besar untuk pemilik barang. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun menjelaskan. Omong-omong, ada 3 alasan. Poin pertama adalah bahwa Chu Xingyun ingin membuat awal yang baik untuk pelelangan pertama Menara Jin Feng, menjual banyak dengan harga yang baik, benar-benar membuka nama rumah lelang Jin Feng, dan menciptakan popularitas tertentu. Poin kedua adalah bahwa Chu Xingyun juga menghindari pesaing yang mungkin, langsung menggunakan harga dan sikap yang tinggi untuk memamerkan kekayaan, untuk menghilangkan kemungkinan pesaing potensial. Poin ketiga dan paling penting adalah bahwa Chu Xingyun membutuhkan sejumlah besar logam mulia dan langka. Harga tinggi kali ini dapat dianggap sebagai menanam pohon pesawat untuk menarik Phoenix. Mendengar ekspresi metodis pikiran Chu Xingyun, Huan Yu tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan dengan tepuk tangan. Dapat diprediksi bahwa selama restoran Jin Feng bekerja sama dengan publisitas, 3 tujuan Chu Xingyun benar-benar dapat dicapai.
Selama pembicaraan antara keduanya, pertemuan lelang berlanjut, tetapi Chu Xingyun tidak tertarik pada beberapa lot berikutnya, jadi dia tidak punya niat untuk menembak. Tidak sampai akhir lelang bahwa ketiga finalis dibesarkan pada saat yang sama, dan Chu Xingyun akhirnya menjadi tertarik lagi. 3 harta final adalah 2 kaisar, dan harta pamungkas dari finale The Imperial Soldier. Melihat terkejut pada Cao Huanongyue, Chu Xingyun berkata, "Ada apa? Bagaimana bisa ada tentara kekaisaran di sini? Dari mana Anda mendapatkannya?" Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Hua Yue berkata, "Di mana lagi saya bisa datang? Apakah saya tidak menjelaskannya?" Lelang-lelang pertama semuanya disediakan oleh anggota Jin Feng Tang. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Apakah mereka gila? Bahkan para prajurit kaisar mengambil pelelangan, apa yang mereka pikirkan?" Merasa malu, dia melirik Chu Xingyun dan berkata, "Yang utama adalah kami membuat kontribusi besar dari Jin Feng Tang." Melihat Huanongyue tertegun, Chu Xingyun dengan penasaran berkata, "Saya ingin tahu, berapa harga yang Anda buat, bahkan para kaisar perang itu, yang mengeluarkan tentara kekaisaran untuk dilelang." Mengangkat tangan kanannya, Huanyu membandingkan nomor dan berkata, "Siapapun yang membawa prajurit kekaisaran ke pelelangan akan dipromosikan menjadi anggota tingkat 8. Tingkat ke-8. Tiba-tiba menatap Huanongyue, Chu Xingyun tidak tahu harus berkata apa. Anggota tingkat ke-8 dapat menerima gaji 3.000 angin emas setiap bulan, dan nilai yang sesuai benar-benar berlebihan. Tapi untuk Chu Xingyun, Goldwyn sama sekali tidak masuk akal, hampir sebanyak itu, dan itu pada dasarnya bisnis tanpa biaya. Menatap Huanongyue dengan penuh semangat, Chu Xingyun dengan penasaran berkata, "Berapa banyak yang telah Anda terima?" Sambil tersenyum, dia berkata, "Jangan memandang Jin Feng Tang kita dengan 2 juta anggota. Kaisar Wu sendiri memiliki 30.000, tetapi di antara begitu banyak orang, hanya 1 orang yang mengeluarkan prajurit kekaisaran." Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ini banyak lagi pula. Prajurit kekaisaran bukan kol Cina, bagaimana mungkin ada begitu banyak?" Melihat Chu Xingyun, Huanongyue berkata dengan serius, "Selama Kaisar Wu selesai, dia memenuhi syarat untuk memasuki makam Kaisar Zun kuno untuk dijelajahi. Selama dia cukup beruntung, dia bisa mendapatkan prajurit kekaisaran." Mendengar kata-kata Huanongyue, Chu Xingyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Jadi, harus ada tentara kekaisaran lain di tangan lebih dari 30.000 kaisar bela diri." Mengangguk kepalanya dan berkata, "Pasti ada, tapi tidak ada yang akan mengeluarkannya dengan mudah." Setelah terdiam beberapa saat, Huanongyue melanjutkan, "Bagaimanapun, rumah lelang Golden Phoenix kami baru saja dibuka, dengan basis pelanggan terbatas, dan mungkin tidak dapat menjual harga tinggi. Kami sama sekali tidak memiliki pelanggan besar. Prajurit kaisar membiarkan kami berjualan di sini. Ini jelas tidak sebagus yang dijual di rumah lelang besar itu. Harganya tinggi. Semua orang ingin melihat situasi terlebih dahulu." Mendengarkan suara Huanongyue yang tak berdaya, Chu Xingyun mencibir dan mencibir, "Siapa yang memberitahumu bahwa kita tidak memiliki pelanggan utama di rumah lelang Jin Feng?" Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, untuk sesaat dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Bahkan jika senjata kaisar adalah tidak sepadan dengan waktu dan upaya kita untuk memahami dan berlari, jadi berapa harganya?" Dengan kepalanya diangkat dengan bangga, Chu Xingyun berkata dengan datar, "Adapun tentara kaisar, saya dapat mengatakan dengan cara yang bertanggung jawab, pelanggan yang paling sombong dan paling tiran, duduk di depan Anda. Kamu, apakah maksud Anda?" Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Huanongyue sudah kira-kira menebak apa yang akan dilakukan Chu Xingyun, tapi masih tidak bisa mempercayainya. Memang, Chu Xingyun kaya dan super kaya, tetapi bahkan jika dia kaya, tidak bisakah dia begitu berubah-ubah? Sebelum melambaikan tangannya, Chu Xingyun meletakkan botol giok kecil di atas meja di depannya, lalu berkata kepada Huanongyue, "Pergi, tambahkan banyak batu roh ini." Ini adalah, melihat curiga pada botol batu giok kecil yang terbuat dari batu giok putih, air berkabut di ujung bulan. "Anda harus tahu bahwa pelelangan sekarang telah memasuki waktu untuk pelelangan akhir, dan ini bukan bayi, Anda bisa memasukkannya." Menghadapi pertanyaan Huanongyue, Chu Xingyun tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, ini benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penutup dari setiap fase rumah lelang Golden Phoenix. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku harus tahu ini apa, kalau tidak bagaimana aku memperkenalkannya di pelelangan." Huanongyue berkata sambil tersenyum masam. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ini adalah esensi spiritual dari Senpin, yaitu untuk meningkatkan kecepatan kultivasi, meningkatkan potensi, dan memperpanjang umur 3.000 tahun. Berdiri dengan ganas, mata Huanongyue melebar, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Nama ini bisa dikatakan terkenal, dan telah muncul dalam sejarah. Tetapi sepanjang waktu, telah ada cairan spiritual Tianpin Mianxiong, yang dapat memperpanjang hidup hanya selama 1.000 tahun. Seperti yang diketahui semua orang, batas hidup Kaisar Wu adalah 3.000 tahun. Begitu dia telah hidup 3.000 tahun, dan dia belum mengambil harta dunia yang dapat memperpanjang hidupnya, dia hampir pasti akan mati.
Cairan cuci jiwa adalah harta surga dan bumi dalam kategori ini, yang merupakan impian Kaisar Lama Wu. Sebagai veteran Wu Huang yang berusia lebih dari 3.000 tahun, tanpa kecuali, mereka benar-benar super kaya. Lagi pula, dengan kekuatan Wu Huang, apapun yang Anda lakukan itu pasti untung. Terlalu sederhana untuk menghasilkan uang. Belum lagi hal lain, selama Anda pergi ke garis depan, dan pembunuhan gila sudah berakhir, Anda dapat menggunakan darah klan iblis untuk ditukar dengan kekayaan besar. Ini, bayi yang sangat baik, mari kita jual saja seperti itu, kan apakah itu disayangkan? Melihat botol cairan pencuci meduler, dia sedih tentang wajahnya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan dua toples batu giok putih muncul di atas meja di depan Huanong Yue. Sambil tersenyum dan menatap Huanong Yue berkata, Anda tidak harus ragu, meskipun ini tidak terlalu banyak tetapi jika orang-orang kita sendiri ingin minum, itu sudah cukup. Melihat dua toples batu giok putih di depannya dengan ngeri, Huanong Yue tertegun. Yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin Huanong Yue tidak tahu? Anda tahu, pilar terbesar dari restoran Jin Feng adalah anggur hijau daun bambu, dan daun bambu hijau dibuat dari empulur es. Ia biasa meminumnya sebelumnya. Jangan melihat toples anggur jade putih ini, hanya ada toples kecil seperti itu, tetapi dapat menampung 10 toples besar anggur halus di dalamnya. Chu Xingyun adalah orang yang selalu murah hati, tentu saja, sebagai orang di sekitarnya, Chu Xingyun tentu tidak pelit. Melihat Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, dua altar mencuci esensi roh, salah satunya menjaga minuman Anda sendiri, altar lain yang Anda ingat untuk memberi pada Jun Wuyu, kalian berdua adalah humerus saya. Ini sangat berharga, kita. Dalam menghadapi dua toples roh pencuci esensi ilahi, bahkan jika bunga-bunga itu gratis dan mudah, itu benar-benar tak tertahankan. Tidak diragukan lagi, dua botol ini adalah harta paling berharga. Anda tahu, meskipun probabilitasnya sangat rendah, adalah mungkin bagi kedua toples ini untuk mencuci esensi roh untuk menciptakan dua kaisar. Menatap Huanong Yue dengan dalam, Chu Xingyun berkata dengan serius, itu tergantung pada bagaimana Anda memandang hubungan kita. Saya pikir kita tidak perlu saling memecah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Huanyu secara bertahap menyala. Ya, mereka benar-benar satu dengan Chu Xingyun. Tidak peduli hari apa mereka pergi, tidak peduli jam berapa mereka pergi, tidak peduli situasi apapun yang mereka hadapi, mereka akan mendukung Chu Xingyun tanpa berbalik. Setia kepada Chu Xingyun berarti setia pada diri sendiri, bahkan jika suatu hari, jika Anda benar-benar menjadi seorang kaisar, ini tidak akan pernah berubah. Jangan berpikir bahwa jika Anda telah mencapai Kaisar Zun, Anda akan benar-benar tak terkalahkan. Dalam kasus Huanong Yue dan Jun Wuyu, bahkan jika Kaisar Zun tercapai, sebab dan akibat Chu Xingyun Tian akan berhutang. Jika tidak ada kembali, penyebab dan siklus efek, bahkan Kaisar Zun juga akan jatuh. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak bisa menjadi kaisar tanpa Chu Cuyun. Setelah Kaisar Zun selesai, dia tidak bisa mengkhianati Chu Xingyun, kalau tidak dia akan bunuh diri. Mengapa 4 kaisar besar belum berani melanggar di Tianyi sejauh ini? Kekuatan adalah satu hal, dan yang paling penting sebenarnya adalah sebab akibat. Di bawah kekuatan kausalitas, mereka tidak berani merasakan gangguan sekecil apapun. Belum lagi bahwa mereka tidak bisa mengalahkan kaisar reinkarnasi, bahkan jika mereka berempat menjadi kaisar-kaisar, ketika menghadapi kaisar reinkarnasi, mereka masih harus menghormati dan tidak berani melanggar apapun. Kekuatan sebab dan akibat adalah hukum tertinggi yang melampaui surga. Faktanya, sebab adalah hukum dasar dari operasi surga. Jika sebab dan akibatnya pecah, itu berarti kematian surga. Karena itu ditakdirkan untuk menjadi humerus Chu Xingyun, bahkan menerima hadiah berharga seperti itu dapat diterima. Setelah semua, semakin kuat suami dan istri, semakin besar kekuatan Chu Xingyun. Bahkan jika esensi dari pil cuci sangat berharga, dagingnya busuk di potnya sendiri. Sambil tersenyum, Huanong Yue melambaikan tangannya dan memasukkan 2 botol anggur ke dalam tas antariksa, dan berkata dengan riang, karena Brother Chu sangat dermawan, maka saya diterima. Menatap Chu Xingyun, membodohi bulan berkata, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya akan menonton aksinya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, ayo pergi dan berbisnis dengan cepat. Dengan roh pencuci dewa ini, rumah lelang Jin Feng tidak akan bisa bangkit atau tidak. Mengangguk menawan, Huanong Yue tahu bahwa Chu Xingyun benar. Dengan roh pencuci esensi magis ini, itu pasti akan menarik para panglima perang veteran tua itu, dan para pejuang tua ini, tanpa kecuali, pasti pelanggan super. Dengan begitu banyak pelanggan super, apakah Anda takut tidak ada yang akan mengirim bayi itu ke pelelangan? Tidak mengherankan, langkah selanjutnya bukanlah mencari harta karun dari rumah lelang Golden Phoenix, tetapi kepada pemegang harta karun. Minta rumah lelang emas Phoenix untuk menembak bayi mereka. Meninggalkan dengan botol cairan roh pencuci pul, Huanong Yue dengan cepat mengatur semuanya, dan ketika dia kembali ke kotak nomor 6 lagi, bayi terakhir yang terakhir kebetulan mulai melelang. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah sepasang sarung tangan merah. Permukaan sarung tangan kasar tampaknya mengalir dengan darah tebal.
Pada saat ini, suasana rumah lelang akhirnya memasuki keadaan puncak tertinggi. Baik juru lelang dan pelanggan di atas panggung bersemangat. Di dunia jagat raya ini, prajurit kekaisaran tidak terlalu langka, misalnya, 5 pahlawan besar masing-masing memiliki 6 prajurit kekaisaran. Namun, dalam pelelangan, masih ada beberapa prajurit kekaisaran dilelang, setelah semua. Para prajurit kekaisaran tidak dapat diukur dengan uang. Setelah berdeham, juru lelang berteriak, semua orang, hal berikutnya yang akan dilelang adalah akhir dari lelang ini, kelas mencapai Hengguot urat tentara bumi kaisar. Dalam tangisan kegembiraan, semua orang di aula lelang berdiri dengan terkejut, dengan kegilaan di wajahnya. Gauntlet kapal bumi diperoleh dari makam Kaisar Lava kuno, dengan bumi sebagai fondasi dan api sebagai pelengkap, sebagai prajurit atribut ganda yang didapat dari kebakaran bumi. Mendengarkan perkenalan pelelang, semua orang membuat seruan besar lagi. Secara umum, tentara kekaisaran adalah atribut tunggal, seperti lubang hitam Chu Xingyun dan pedang suci Gila Baili, yang terang dan gelap. Tentara atribut ganda atribut sangat jarang, biasanya memiliki fungsi ganda, dan kekuatan ganda ketika digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, itu adalah yang paling kuat. Awalnya, Gauntlet Vena bumi ini seharusnya dilelang di Jiuxiaocheng, yang sebagian besar didasarkan pada tanah. Namun, sebagai konferensi lelang pertama rumah lelang Golden Phoenix, harus selalu ada harta karun yang bisa menampung lantai. Selain itu, Gauntlet Vena bumi ini, bagaimanapun juga, adalah atribut ganda dari api tanah, dan atribut api di antara mereka justru merupakan atribut inti dari Departemen Kebakaran Akademi Nanming. Namun, meskipun Hengguot urat bumi dikeluarkan, tujuannya adalah agar Huanong Yue tidak bermaksud untuk benar-benar menjualnya. Jika itu dijual, itu harus dijual ke kota Jiuxiao, sehingga harga yang bagus bisa dijual. Setelah pelelangan pertama, nama Gauntlet bumi ini pasti akan keluar dengan cepat. Akibatnya, reputasi rumah lelang Jinfeng diperkuat, dan kepercayaan pelanggan di rumah lelang Jinfeng ditingkatkan. Kedua, orang-orang kaya yang benar-benar memiliki uang, dan yang ingin mendapatkan tangan mereka di bumi, juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Di tempat ketiga, di bawah persaingan sengit sejumlah besar orang kaya, harga para pengawal bumi pasti akan menjual harga setinggi langit. Mempertimbangkan 3 poin ini, Huanong Yue tidak berencana untuk menjual Gauntlets bumi di lelang ini, jadi harga cadangannya sangat tinggi dan menakutkan. Pada platform lelang, juru lelang akhirnya memperkenalkan kinerja dan karakteristik Gauntlets Vena bumi dan akhirnya memasuki proses lelang. Sarung tangan Vena bumi, prajurit yang diperoleh, harga cadangan 30 miliar. Ketika harga tiba-tiba terdengar, semua orang terpana. Seluruh situs lelang diam. Secara umum, harga seorang prajurit kekaisaran harus antara 1 dan 20 miliar yuan, bahkan jika Gauntlet Vena bumi ini adalah atribut ganda langka dari kebakaran tanah, maka tidak mungkin untuk melebih-lebihkan ke tingkat ini. Harga penawaran ini setinggi 30 miliar batu roh, bahkan jika dibeli dengan harga ini, harganya setidaknya 10 miliar lebih. Hal paling gila untuk semua orang adalah bahwa setiap kenaikan harga harus tidak kurang dari 3 miliar, yang sebenarnya, Gauntlet bumi ini pasti bernilai 30 miliar yuan, tetapi orang-orang kaya yang ada di sini saat ini benar-benar tidak memiliki orang kaya berumur tua kelas atas. Mereka benar-benar tak berdaya hingga puluhan miliar dolar. Jika Anda berganti ke rumah lelang yang sangat besar dan telah lama berdiri dengan sejarah ribuan tahun, tidak jarang menjual sapu tangan ini bahkan jika dijual seharga 40 hingga 50 miliar yuan, tetapi jika Anda menaruhnya di sini, saya khawatir tidak ada lebih dari 30 miliar. Naik, sebagai rumah lelang, yang paling penting adalah memiliki banyak pelanggan super kaya, lagi pula, bayi sungguhan, hanya yang super kaya, hanya harga awal. Sebagai rumah lelang yang baru didirikan, dalam lelang pertama tidak mungkin untuk memanggil Taipan yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlindungan geografis ini pada dasarnya ditakdirkan tidak dapat dijual, dan tidak ada yang bahkan menaikkan harga cadangan. Berdiri di atas panggung dengan wajah pucat, juru lelang menderu dengan suara serak, pengawal urat bumi, atribut ganda dari kebakaran tanah, jelas merupakan pembunuh dan lebih banyak barang, harta untuk perjalanan ke rumah, apa yang Anda tunggu, 30 miliar, selama 30 miliar, bayi ini bisa dibawa pulang. Sangat disayangkan bahwa ia diizinkan untuk merobek tenggorokannya dan tidak ada yang menawar, bukan karena semua orang pelit, tetapi tidak ada yang keluar. Dalam kotak No. 6, Huan Yu menelan dengan gugup dan menatap Chu Xingyun, berkata, apakah kamu, haruskah kamu menembak? Batuk. Setelah berdeham, Chu Xingyun bersandar di kursinya dan tersenyum dan berkata, dengan kamu di sana, apa yang akan saya lakukan, atau kamu datang? Saya datang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huanong Yue tertegun dan menunjuk ke hidungnya, wajahnya kusam. Meskipun ia menjalankan sebuah rumah lelang, Huanong Yue tahu bisnisnya sendiri. Seluruh rumah lelang, kecuali perhiasan batu giok putih yang tergabung di dinding, pada dasarnya adalah sebuah shell kosong, yang hampir tidak ada artinya. Harga dasar Hengguot ini setinggi 30 miliar yuan, dengan harga ini, Anda dapat membeli 2 atau 300 rumah lelang Phoenix emas.
Ini, kita, berapa harga yang kami? Gemetar pada Chu Xingyun, Hua Nongyue menjadi gugup seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat kegugupan Hua Nongyue, Chu Xingyun tertawa tanpa sadar. Apakah lebih dari 30 miliar? Memang, jumlah uang ini memang cukup banyak tetapi pada kenyataannya, ratusan miliar batu roh akan dikonsumsi dalam pertempuran satu hari dengan setan. Semuanya takut perbandingan, dibandingkan dengan pegunungan batu roh yang dapat naik ke awan dan membentang lebih dari 10 km di lembah setan, yang disebut 30 miliar yuan benar-benar setetes di laut. Dengan hanya sedikit kontemplasi, Chu Xingyun berkata, jika terlalu tinggi, saya khawatir tidak ada kredibilitas. Berikan saja 600. Saya suka nomor ini. 600. Menatap tercengang pada Chu Xingyun, setelah hidup begitu lama, Hua Nongyue akhirnya bertemu dengan dunia nyata hari ini. Pada stan pelelangan, suara pelelang terdengar serak, apakah tidak ada tawaran? Apakah benar-benar tidak ada tawaran dengan harga serendah itu? Mendengarkan suara para juru lelang yang serak, semua orang tersenyum diam-diam, siapa yang tidak tahu tawar-menawar, tetapi meskipun itu hemat biaya, semua orang tidak punya banyak uang, bagaimana cara menembak? Tepat ketika juru lelang menangis tergesa-gesa, dia sangat akrab dengan itu, dan suara yang sangat dingin terdengar, tidak ada yang menawar. Maka saya akan menawar, saya akan. Mendengar suara yang sengaja panjang ini dan menciptakan ketegangan, semua orang tertawa dengan jijik. Bagaimana? Apakah semua orang bodoh? Dengan tidak adanya persaingan, apakah sulit untuk menebak harganya? Secara alami, itu adalah 33 miliar. Adakah orang yang akan membayar harga lebih tinggi dari ini? Dalam suara diskusi, Hua Nongyue meluruskan tubuhnya dengan penuh semangat, tetapi dia tidak pernah seberuntung itu. Mendengarkan diskusi berisik di aula lelang, Hua Yong menarik tenggorokannya terbuka dan berteriak, saya punya 60 miliar. Ketika suara Hua Nongyue jatuh ke tanah, seluruh aula lelang tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang menoleh dan melihat ke arah kotak No. 6. Apa ini? Jelas tidak ada yang bisa menawarkan harga awal, jelas itu bisa dibeli hanya 33 miliar yuan, mengapa harus 60 miliar yuan? Mungkinkah rumah lelang memiliki harta sendiri dan membelinya dengan biaya sendiri? Tapi itu salah, tidak mungkin. Anda tahu, selama pelelangan selesai, itu akan dikenakan pajak. Harga transaksi 60 miliar yuan, 10% diantaranya 6 miliar yuan, harus dibayarkan ke kota Nanming sebagai pajak penghasilan. Oleh karena itu, bahkan jika harta ini memang dari rumah lelang Golden Phoenix, mereka tidak perlu membayar harga setinggi itu. Lagi pula, tambahan 30 miliar, tetapi pajak 3 miliar. Tepat ketika semua orang curiga, suara laki-laki yang jernih terdengar di kotak No. 6. Prajurit kaisar adalah senjata yang disempurnakan oleh kaisar, dan ia seharusnya memiliki harga kaisar. Sampai hari ini, semua tentara kekaisaran yang dilelang di rumah lelang Golden Phoenix akan dibeli dengan harga 60 miliar yuan jika harganya tidak mencapai 60 miliar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang berseru, 60 miliar keping, yang terlalu dibesar-besarkan. Bukan hanya penonton, bahkan bukan bunga ini mengejutkan itu, berapa biayanya, bahkan jika ada lebih banyak uang, itu bukan trik seperti itu. Sambil menarik lengan Chu Xingyun, Hua Nongyue hendak membujuknya, tetapi ketika dia melihat Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku masih punya rencana sendiri. Memang benar bahwa Chu Xingyun bukan uang hangus, semua yang dia lakukan adalah konspirasi. Saat ini, kekurangan pasokan Chu Xingyun adalah batu roh kelas pertama, kedua, dan ketiga. Ada terlalu banyak batu roh di lembah iblis, kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak berguna oleh Chu Xingyun. Khususnya kelas 6, kelas 7 dan kelas 8 batu roh mahal dan menakutkan, tetapi Chu Xingyun tidak bisa menggunakannya sama sekali. Seperti yang kita semua tahu, batu roh kelas 9 adalah batu roh kelas tinggi, asalkan tidak mengkonsumsi energi dalam sekali jalan, ia dapat dipulihkan secara perlahan dan dapat digunakan tanpa batas waktu. Ambil contoh 81 batu roh tingkat 9 di Abyss of Windlessness sebagai contoh. Hingga saat ini, batu itu belum pernah diganti. Meskipun Arai terus-menerus menangkap angin dan menangkap bayangan akan mengkonsumsi banyak energi, tetapi konsumsinya tidak secepat pemulihan, jadi, batu roh kelas 9 dapat mempertahankan operasi Arai besar tanpa batas. Dengan sejumlah besar batu roh kelas 9, Chu Xingyun tidak perlu kelas 6, 7, 8, dan 3 jenis batu roh, dapat diganti dengan 9 batu roh kelas. Lengan iblis hanya membutuhkan 1, 2 atau 3 tingkatan batu roh, dan 4 atau lebih tingkatan batu tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, itu hanya sia-sia, dan Chu Xingyun tidak dapat menggunakannya sama sekali. Namun, meskipun Chu Xingyun tidak dapat digunakan, di dunia permukaan, ketiga jenis batu roh ini, tetapi harta yang paling langka dan paling berharga, selalu berharga dan bebas pasar. Jika memungkinkan, Chu Xingyun ingin mengganti 3 tingkatan batu roh ini dengan 9 batu roh kelas. Tetapi masalahnya adalah 6, 7, 8, 3 batu roh kelas sangat langka, Anda masih ingin mengubah batu roh kelas 9. Tidak bangun.
Karena itu, cara terbaik adalah menggunakan ketiga jenis batu roh ini untuk membeli harta yang sangat mahal tapi kuat dan dapat memaksimalkan kekuatan. Sebagai imbalan dari tiga batu roh yang tidak berguna, dengan imbalan tentara kekaisaran yang kuat, penjualan ini hemat biaya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dan itu pasti mengubah sampah menjadi harta. Meskipun dari segi harga, premiumnya sekitar sepertiga, tetapi jika bukan premium, bagaimana mungkin mereka yang memiliki tentara kekaisaran dengan mudah menjual tentara kekaisaran? Yang paling tidak dimiliki Chu Xingyun adalah waktu, dan yang paling tidak kekurangan adalah uang. Jika uang dapat digunakan sebagai ganti waktu yang paling tidak ia miliki, maka ia akan rela membayar harga tertinggi. Segera ketukan di pintu berdering, dan itu adalah pelayan tadi, memegang nampan di tangannya, dan mengirimkan sepasang sarung tangan merah ke kotak. Melihat sarung tangan merah, Huanong Yue berhenti berbicara saat ini. Terakhir kali, harga meteorit berwarna-warni itu oke, dan restoran Jin Feng masih dibayar. Tapi sekarang, Golden Phoenix Restaurant tidak bisa benar-benar keluar dari Hengguard senilai 60 miliar. Anda harus tahu bahwa, kecuali untuk uang, sebagian besar uang harus diserahkan kepada pasangan asli Hengguard. Setelah melihat sepasang sarung tangan urat tanah, Chu Xingyun mengangguk, dan di antara gelombang tangan kanannya, 10 kotak kayu besar jatuh berat ke tanah. Menunjuk ke 10 peti kayu, Chu Xingyun berkata kepada Huanong Yue, ini 10.000 batu roh 8 tingkat, tolong singkirkan. 10.000 batu roh kelas 8. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Huan Yu berkata ini tidak benar. Gauntlet bumi hanya membutuhkan 60 miliar yuan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tahu, tambahan 40 miliar yuan untuk pasanganmu. Kau singkirkan saja, 40 miliar uang saku. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, sulit untuk bermain dengan lidah, benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Untungnya melihat Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, selama ini, kalian berdua telah membayar terlalu banyak untuk restoran Jin Feng Tang dan Jin Feng, tetapi gaji yang Anda terima sangat rendah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huanong Yue tiba-tiba memerah matanya. Memang, dalam 6 bulan terakhir ini, dia benar-benar sibuk, rata-rata, dia hanya bisa tidur 3 atau 4 jam seminggu, di lain waktu dia sibuk. Sedangkan untuk gaji, meskipun tidak bisa dikatakan rendah, itu hanya tingkat gaji biasa. Tanpa aturan, tidak ada cara untuk membuat lingkaran. Baik itu restoran Jin Feng Tang atau restoran Jin Feng, semuanya harus sesuai dengan aturan. Semakin tinggi statusnya, semakin Anda tidak bisa melanggar aturan, jika tidak tim tidak akan mudah dibawa. Inilah yang terjadi di dunia ini. Hanya seluruh Golden Phoenix Hall dan seluruh Golden Phoenix Restaurant yang diperlakukan sama, dan semua talenta dapat bekerja sama untuk membentuk tali. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa karena upah normal telah dibayarkan, mengapa Chu Xingyun harus bersyukur? Bukankah ini yang paling masuk akal bagi satu pihak untuk berkontribusi dan pihak lain untuk berkontribusi? Sebenarnya, sebaliknya, meskipun Huanong Yue menerima gaji yang seharusnya dia terima untuk posisinya, usahanya beberapa kali lipat dari pekerjaan yang seharusnya dia lakukan, bahkan untuk urusannya sendiri, dia tidak pernah bekerja begitu keras. Alasan mengapa pertarungan melawan klan iblis ini dapat dimenangkan adalah karena Huanong Yue telah memainkan peran vital, bahkan jika itu adalah penghargaan, dia harus dibayar cukup. Jika semuanya benar-benar sesuai dengan aturan, maka itu hanya bagian 1% dari bulan Huanong, yang juga merupakan kekayaan astronomi, belum lagi yang lain, itu hanya di lembah setan, Gunung Lingxi berapa satu. Itu benar, bahkan jika itu hanya 1%, itu juga merupakan gunung batu spiritual berkisar 1 kilometer dan ribuan meter. Apa nilainya? Sebaliknya, 10 kotak batu roh ini, bahkan jika tidak setetes pun di laut, pasti 9 ons. Untuk jumlah uang ini, Chu Xingyun sama sekali tidak ada di mata, percikan air tidak dihitung. Tetapi bagi Huanong Yue, ini terlalu gila, 40 miliar uang saku sudah cukup bagi suami dan istri mereka untuk langsung memasuki kelas kaya, mungkin bukan super kaya, di mana ini, berapa usia mereka. Melihat Huanong Yue, Chu Xingyun berkata dengan sangat tulus, saya tidak punya cara untuk meningkatkan gaji Anda karena aturan dan peraturan, tetapi dalam hal uang, saya tidak boleh kehilangan Anda. Tapi ini terlalu banyak. Butuh begitu banyak. Huanong Yue mengeluarkan air liur, tapi itu cara yang jahat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, jangan berjuang untuk hal kecil ini, singkirkan saja. Mengangguk menawan, Huanong Yue mengemas 10 kotak besar, 6 di antaranya adalah tuan asli yang akan diserahkan ke sarung tangan Vena Bumi, dan kotak yang tersisa, yaitu 40 miliar batu roh, semuanya miliknya. Apa? Dari yang masih ada kekhawatiran senilai 20 miliar untuk Jun. Tapi apa bedanya? Huanong Yue dan Jun Wuyu awalnya adalah pasangan, Jun Wuyu bukan miliknya. Setelah menyingkirkan semua batu roh, alis Huan Yue tersenyum, dan menyebut Chu Xingyun perhatian. Datang ke sini. Anda telah duduk begitu lama, saya lupa membuat teh untuk Anda. Setelah menonton Huanong Yue sibuk, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir, setelah semua. Tiba-tiba mendapat begitu banyak uang, dia harus curhat.
Setelah mengambil teko dan daun teh terbaik, Huanong Yue dengan cepat membuat pot teh harum, memegangnya di nampan dan berjalan di depan Chu Xingyun. Dihadapkan dengan pengawal tanah di atas meja, dia membuat mulut, dan memainkan bulan berkata cepat dan simpan, tidak ada tempat untuk nampan teh. Menghadapi kata-kata Huanong Yue, Chu Xingyun berkata dengan takjub, apakah saya tidak mengatakan itu sekarang? Handguot Vena bumi ini dibeli untuk Anda. Apa? Membelinya untukku? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, meskipun gauntlet bumi ini juga memiliki atribut api, atribut utama adalah sistem bumi. Sistem kebakaran hanya tambahan, bukan untukmu. Tersedak, dihadapkan dengan kata-kata Chu Xingyun yang menghancurkan batu, butuh 1 bulan untuk kehilangan, dan nampan di tangannya langsung jatuh ke tanah, hancur, dan teh panas terciprat kemana-mana. Ketika diletakkan pada hari-hari normal, kulitku yang halus tersiram air panas yang mendidih, dan aku tidak tahu seberapa gugupnya aku. Tapi sekarang, Huan Yue tidak sadarkan diri, menatap kosong pada pengawal tanah merah di atas meja tanpa bergerak. Prajurit kekaisaran adalah impian pamungkas prajurit, tetapi kecuali itu setelah kaisar seperti 5 tampan besar, jika tidak bagaimana mungkin seseorang yang menunggu waktu luang memiliki prajurit kekaisaran. Bahkan kaisar bela diri veteran harus mempertaruhkan nyawanya dan memasuki makam kaisar kuno untuk mendapatkan prajurit kekaisaran. Huanong Yue memiliki semua keahliannya di tangannya. Senjata yang paling cocok adalah sepasang sarung tangan yang tajam. Dan gauntlet bumi ini, tidak ada keraguan bahwa dia tidak bisa membayangkannya. Handguot Vena bumi ini tidak hanya membuat pedang sulit untuk dilukai, tetapi begitu didesak, ujung jari seluruh handguot akan terbakar merah, dan baju besi yang tangguh juga bisa sobek. Selama gauntlet bumi ini berhasil disakralkan, kekuatan Huan Yumun akan segera meningkat berkali-kali. Di bawah cakar keheningan, bahkan Kaisar Wu tidak bisa menahannya. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan menjadi mayat di tempat. Pedang tangan Earth Vessel sulit untuk dilukai, dan dapat memberi pengguna kekuatan bumi. Dengan peningkatan besar dalam kekuatan, dikombinasikan dengan suhu tinggi dan dampak dari kebakaran tanah, bahkan sebuah batu, Huan Yumun pasti dapat menembus. Setelah memiliki Earth Vessel Gauntlets, kecuali lawan memiliki baju besi atau perisai kekaisaran, jika tidak, sulit untuk menyelesaikan jiwa di bawah cakar keheningan, bahkan jika itu dapat menahan 1 cakar, itu pasti tidak akan menghentikan ledakan gila berikutnya. Melihat kecerdasan Huanong Yue yang tercengang, Chu Xingyun mengerutkan kening, menyekat teh di tubuhnya, dan berkata, kamu juga orang dengan status, tidak bisakah kamu begitu sibuk? Saya, buat keributan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Huanong Yue terdiam. Bisakah ini menyalahkannya? Setiap guru nirvana, ketika berhadapan dengan seorang prajurit kekaisaran yang sangat cocok untuk dirinya sendiri, tidak akan berkinerja lebih baik darinya. Melihat Huanong Yue tampak tidak puas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan mendesah, ikuti saya, Anda harus terlihat lebih jauh dan lebih berani, jadi di mana ini? Di mana itu? Apakah itu mengatakan? Melihat Chu Xingyun dengan ketakutan dan kegembiraan yang diterima Huanong Yue hari ini benar-benar terlalu banyak, tetapi bisakah ini menyalahkannya? Menghadapi tatapan Huanong Yue, Chu Xingyun berkata, para prajurit kekaisaran yang diterima di masa depan memiliki harga kurang dari 60 miliar, dan mereka semua diturunkan. Jika Anda dapat menggunakannya, maka simpan untuk penggunaan Anda sendiri, jika orang lain dapat menggunakannya, kirimkan saja kepada Anda, dan masalah ini akan diberikan kepada Anda. Lainnya, melihat Chu Xingyun dengan takjub, Huan Yue dengan hati-hati berkata, siapa kamu, yang lain? Dengan melirik ke bulan, Chu Xingyun berkata dengan marah, siapa yang ada, hanya beberapa orang itu. Ini, menemani wajah tersenyum, Huan Yue berkata, saya harus berhati-hati tentang hal sebesar ini, Anda tahu. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun berkata, 7 orang, Guman, Huanong Yue, Jun Wuyu, Yu Zai, Bu Fan, Ye Ling, Bai Bing. Tapi bagaimana dengan Anda dan Sui Liuxiang? Apakah kamu tidak membutuhkannya? Dengan ragu melirik Huanong Yue, Chu Xingyun benar-benar tidak berani menjamin apapun. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, Sui Liuxiang tidak perlu membutuhkannya. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, lalu, tentara kaisar yang Anda terima, Anda memberikannya kepada saya, dan saya akan membagikannya secara seragam. Ketika saya mendengar Chu Xingyun menolak tugas ini, saya merasa lega menghabiskan banyak waktu, mengetahui bahwa pekerjaan ini tidak mudah dilakukan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dengan mudah menyinggung orang. Misalnya, siapa yang harus diberikan prajurit kekaisaran atribut ganda seperti Earth Vessel Gauntlets? Haruskah saya mendapatkan bulan untuk bunga atau Yuzai? Tidak ada yang akan berani memiliki pendapat sekecil apapun jika Chu Xingyun mendistribusikannya sendiri. Para prajurit kaisar itu awalnya adalah Chu Xingyun, siapapun yang dia suka memberi, yang berani memiliki pendapat sedikit pun, tidak layak untuk tim ini. Siapa Chu Xingyun dan ia bisa mengeluh dengan santai. Tidak ada aturan, tidak ada raja hukum. Di dunia bawah tanah, di ruang rahasia besar, Chu Xingyun menggunakan 3000 batu roh kelas 9 untuk mengeluarkan medan perang hitam.
Hari ini, Chu Xingyun tidak lagi memiliki senjata, dan ia tidak ingin menemukan senjata secara acak, jadi setelah membeli meteorit yang berwarna-warni, meningkatkan pedang adalah satu-satunya pilihan. Chu Xingyun hidup selama 2 kehidupan, banyak hal telah berubah, tetapi hanya pedang udara, tetapi selalu bersamanya. Chu Xingyun terlalu akrab dengan pedang udara, dan 1000 tahun kehidupan terakhir pada dasarnya adalah senjata utama Chu Xingyun. Meskipun tidak lagi digunakan dalam pertempuran selanjutnya, masih dibawa-bawa dan tidak pernah pergi. Dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun adalah yang paling akrab dengan Sword of the Air, dan akrab dengannya. Sebagai satu-satunya koneksi dan ikatan antara dua dunia, Chu Xingyun tidak pernah berpikir untuk meninggalkan pedang, tetapi dia tidak pernah menerima bahan yang terlalu bagus untuk terus menyempurnakannya. Tapi sekarang berbeda, meteorit yang berwarna-warni ini adalah salah satu dari logam tertinggi. Fiturnya yang berharga dan ajaib tidak dapat dilebih-lebihkan. Legenda mengatakan bahwa meteorit yang berwarna-warni itu pernah menjadi bintang di langit. Warna-warna penuh warna terbentuk di atas bintang-bintang, kayu keemasan, air, api, tanah, dan yin dan yang. Ketujuh garis energi ini terbentuk setelah keruntuhan dan kompresi yang tak terbatas. Sebelum waktu yang tak terbatas, meteorit yang berwarna-warni ini dulunya adalah sebuah planet besar dengan berbagai binatang, tanaman, sungai dan danau di atasnya, yang tidak berbeda dengan dunia Qian Kun. Namun, ada hidup dan mati, begitu pula bintangnya. Ketika kehidupan bintang memasuki tahap selanjutnya, lambat laun akan layu, melelahkan, dan akhirnya hancur berantakan. Fragmen bintang, mengambang di kehampaan, akhirnya tertarik oleh bintang-bintang yang lewat dan jatuh di tanah bintang-bintang, membentuk meteorit yang berwarna-warni. Meteorit warna-warni jarang terjadi karena meteorit berwarna-warni ditransformasikan oleh bintang-bintang dengan energi dari 7 sistem. Pada bintang-bintang dari 7 rangkaian energi, itu pasti mengandung kehidupan. Jangan melihatnya sekarang, hanya bagian tamparan yang kecil dan besar ini. Tetapi miliaran tahun yang lalu, meteorit warna-warni berukuran tamparan ini mungkin adalah inti dari sebuah benua, dan di benua ini, kemungkinan ia melahirkan makhluk yang lebih tinggi. Melihat meteorit warna-warni berbentuk tamparan di tangannya, Chu Xingyun Qiang menarik napas dan perlahan-lahan menyuntikkan kesadarannya sendiri ke dalamnya. Di jantung Black Oblivion Celestial Crit Array, Chu Xingyun dengan lembut mendukung meteorit warna-warni dengan tangannya, dan 3009 batu roh kelas atas pada susunan besar secara bertahap memancarkan cahaya yang bersinar. Di bawah pemerintahan Heiyue Liantian Dazen kembali ke asal dan kembali ke ruang dan waktu, Chu Xingyun hanya merasakan kesadarannya sendiri dan melaju ke depan dalam saluran berwarna-warni. Di kedua sisi saluran berwarna-warni, dengan 10.000 bintang, seperti sungai, mengalir cepat kecewa. Dalam peluit, Chu Xingyun hanya merasakan matanya menyala dan muncul di bawah langit biru. Ini tampaknya menjadi dunia baru, tidak lama setelah kelahirannya, permukaan seluruh dunia tertutupi oleh laut. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, matahari terbit dan bulan jatuh, dan dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Dengan berlalunya waktu, secara bertahap bentuk-bentuk kehidupan muncul di planet ini, dan kemudian, di bawah evolusi berkelanjutan langit kehidupan, ada lebih banyak jenis dan kekuatan. Akhirnya, di atas bintang ini, lahirlah ras yang bijak dan menjadi penguasa dunia ini. Ras yang cerdas bukan hanya manusia, seperti keluarga iblis, meskipun bukan manusia, masih ras yang cerdas. Di atas bintang ini, ras cerdas yang dilahirkan bukanlah manusia, tetapi kera tinggi. Meskipun jenis kera purba ini tidak tinggi dalam kebijaksanaan, ia tinggi dan kuat, dan ia sangat kuat. Di dunia ini, kera kuno bertarung dengan langit, berkelahi dengan tanah, dan berkelahi dengan semua burung dan binatang buas, dan mereka terus berkembang. Akhirnya, saat pertempuran berlanjut, dan seiring berjalannya waktu, kera kuno ini menjadi lebih pintar, tetapi jumlahnya semakin kecil. Waktu berlalu dengan cepat, selama 1000 tahun. Di bawah penglihatan Chu Xingyun, kera kuno secara bertahap belajar berjalan tegak, dan juga belajar membuat baju besi. Rambut di permukaan tubuh juga berangsur-angsur rontok, dan kulit keras di sekitar tubuh berangsur-angsur melunak sampai putih merah dan pukulannya bisa pecah. Melihat kera raksasa kuno ini semakin kecil, rambut mereka semakin lama semakin sedikit, kulit mereka semakin lembut dan semakin muda, dan kebijaksanaan mereka semakin tinggi dan semakin tinggi, air mata Chu Xingyun meneteskan air mata. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak kera raksasa kuno ini menjadi manusia. Meskipun karakteristik keluarga kera masih dapat dilihat antara alis dan hidung dan mulut, secara umum ini lebih dekat ke manusia daripada ke kera. Kera besar purba sangat agresif, berjuang sepanjang tahun. Meskipun perang membawa korban besar, itu juga membuat perkembangan dan evolusi kera besar purba lebih cepat dan lebih cepat. Miliaran tahun berlalu dengan cepat, di bawah pengamatan Chu Xingyun, kera raksasa kuno ini tidak berbeda dengan manusia. Tidak hanya tidak ada perbedaan dalam penampilan, tetapi juga cara berkelahi menjadi lebih dan lebih serupa. Orang-orang bijak yang cerdas, bahkan memahami misteri alam semesta dan perubahan-perubahan di alam semesta, telah meraba-raba cara budidaya mereka sendiri. Roh bumi, roh surga, yin yang, nirwana, kaisar Wu.
Akhirnya, Chu Xingyun menyaksikan kelahiran Kaisar Zun untuk pertama kalinya, dan juga melihat kekuatan Kaisar Zun. Dalam sekejap mata, ribuan tentara menghilang. Di antara ombak, langit runtuh dan gunung-gunung dan sungai hancur. Yang disebut Kaisar Zun, mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya dengan hujan, dapat menyeberangi kehampaan dan melintasi bintang-bintang. Dengan semakin banyaknya kaisar, umat manusia akhirnya mengambil langkah penjelajahan. Ratusan kaisar, yang mengemudikan Shenzhou, menjelajah jauh ke dalam kehampaan. Melihat dunia yang makmur ini, Chu Xingyun benar-benar tidak mengerti bagaimana dunia ini dihancurkan. Dalam keraguan Chu Xingyun, kecepatan waktu tampaknya semakin cepat dan lebih cepat. Akhirnya, pada hari ini, 3 tiran bernafas datang ke dunia ini. Melihat dari dekat, ketiga sosok itu tampaknya mengejar dan melarikan diri. Melihat ketiga tokoh ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Meskipun imajinasinya sangat kaya, ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan melihat ketiga orang ini di dunia ini. Orang yang dikepalai dapat digambarkan sebagai giok mahkota, menyerupai bintang, jubah merah, bepergian sepanjang jalan, secepat batu api listrik. Dari dua yang terakhir, salah satunya, dengan rambut putih dan tubuh berkepala harimau, memegangi pegangan untuk membuat Chu Xingyun terbiasa dengan mati rasa di sekujur tubuhnya, memancarkan pedang cahaya putih. Orang lain, helm hitam dan baju besi hitam, kepala tubuh ular, dan pedang hitam besar di tangannya, membuat Chu Xingyun merinding. Dengan mata lebar, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya secara tidak sadar. Bagaimana mungkin kedua pedang ini muncul di sini? Ini konyol. Alasan mengapa Chu Xingyun sangat terkejut adalah bahwa prajurit berambut putih dan berambut putih itu memegang pedang suci versi lengkap. Adapun tangan prajurit hitam berambut hitam, lubang hitam secara alami dipegang. Terutama di lengan kanan kepala ular pria itu, penjaga lengan Vientin yang aneh dan misterius membuat Chu Xingyun merinding. Ini, apa yang terjadi? Dengan penampilan 3 orang, kecepatan waktu melambat secara instan, dan itu sangat lambat. Terbang jauh-jauh, ketiga sosok itu mendarat di tanah satu demi satu dan memasuki keadaan konfrontasi. Melihat kosong pada ketiga sosok ini, Chu Xingyun menahan napas. Siapa mereka? Kenapa kamu di sini? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.